Corona versus everybody. Sebetulnya saya sudah berbincang dengan 3 orang di dalam episode kali ini. Yang satu sepupu saya dan 2 lagi om saya. Di mana kita berempat adalah orang yang terpukul keras dengan kondisi ini. Sepupu saya adalah seorang IT di perusahaannya. Seorang IT di perusahaan tempatnya bekerja. Tapi tiba-tiba menjadi antisosial akut karena dipaksa WFH dari kamarnya selama 8 jam untuk memantau program dari kantornya di laptopnya. 2 om saya kebetulan profesinya sama, sebagai guru honorer musik di sekolah dasar. Saat ini harus kembali menjadi seniman rumahan karena kondisi ini. Saya berbincang dengan mereka mengenai dampak bagaimana rasanya jadi wong cilik di kondisi ini. Sekali dengan terbatasnya device atau alat perekam, kualitas suara yang dihasilkan dari perbincangan tersebut itu tidak bagus. Akhirnya saya putuskan untuk bermonolog sekarang, menyampaikan isi dari perbincangan kami. Ya, corona memang telah merenggut banyak kebebasan manusia saat ini ya. Banyak merenggut ketenangan kaum aristokrat dan saudagar kaya bahkan. Tetapi dari perbincangan kami, setidaknya corona tidak bisa merenggut harapan kami. Karena sampai kapanpun, kami akan mempertahankan itu sekuat tenaga. Karena itu yang hanya kami punya. Hanya harapan yang bisa kami pelihara. Celoteh 2 pria paruh baya dengan profesi seniman rumahannya itu. Iya, itu kata om gua. Terus sepupu saya namanya Randi bilang, kayaknya kita emang lagi diciptakan musuh bersama deh saat ini. Atau harus diciptakan musuh bersama dulu, baru terlihat sisi kemanusiawian manusia sekarang. Om saya langsung menyela pembicaraan. Om Budi namanya. Seperti tulisan Om Budi, Di. Membangunkan rasa kemanusiaan yang terkubur hidup-hidup. Nah, ini menarik. Saya coba bacakan dikit tulisan dari Om Budi ya. Judulnya Corona. Wabah itu datang diam-diam, merayap-rayap hap lalu menangkap. Membangunkan rasa kemanusiaan yang dikubur hidup-hidup. Merontokkan rasa pongah yang teragungkan. Membenturkan logika dan retorika. Mencuci paksa sifat rakus dan tamak. Wabah itu datang jelas-jelas, menjalar-jalar kian kemari, hap lalu menangkap. Menjadi hikmah yang terlalu mahal bagi kehidupan manusia. Oh, of course. Yang konon sebagai makhluk mulia. Wabah itu bagai bumerang menghajar tuannya sendiri, hap lalu terungkap. Di balik kelambu, doa-doa berserakan, bercampur caci maki. Kepada siapa kita mengeluh? Karya Dimas Budi Susilo. Dari puisi tadi udah jelas memang keadaan saat ini manusia benar-benar dipaksa untuk tidak pongah, tidak sombong. Benar-benar kita tuh dipaksa untuk menyepi, seperti yang tadi saya bilang di kalimat saya sebelumnya. Menyepi adalah hal yang penting untuk hati. Ya, seperti itulah dari kalimat-kalimat ini. Kalimat-kalimat tulisan om saya Dimas Budi Susilo. Lalu om saya yang satu lagi, Om Nanang namanya, juga bercerita tentang strugglingnya dia beserta istri dan 2 anaknya memodifikasi mental setiap harinya untuk melewati ini. Bahasanya unik.
modifikasi mental. Ya, kaitannya erat dengan pernyataan saya di atas. Manusia adalah makhluk yang pandai mencari alternatif dalam tiap langkah hidup. Lalu, ini ya, menurut saya sih benar sih. Corona adalah musuh bersama. Jadi judul Corona versus Everybody itu tepat lah buat kondisi saat ini. Lawan bicara saya, satu sepupu saya dan om saya juga mengamininya. Kalau musuh berarti erat dengan kata lawan. Bagaimana ngelawannya? Dari semua pembahasan di atas, menurut saya perlawanan yang efektif adalah dengan peka, dengan kepekaan. Sifat yang peka yang sudah dikebiri sejak lama dari diri kita. Terkebiri, kita pisahkan secara sengaja atau tidak sengaja kepekaan dari diri kita. Zaman sekarang ya hal wajar lah, dimana orang kongko-kongko sibuk dengan HP-nya, sibuk dengan gadgetnya, device-nya, sampai makna dari kongko atau makna dari ngongkrong itu udah nggak ada, nggak ngobrol, mereka hanya saling sibuk dengan device-nya aja. Itulah kenapa saya bilang sifat peka yang sudah kita kebiri sejak lama dari diri kita. Pekanya peka apa? Peka akan apa saja? Peka akan kondisi sekitar. Seperti ada, saya kutip sebuah puisi dari W.S. Rendra. Kalimatnya begini. Jangan bilang dirimu kaya jika tetanggamu memakan bangkai kucingnya. Makna puisi ini atau makna di kalimat itu luas menurut saya. Sekarang bagaimana coba seorang bisa memakan bangkai kucing? Laparkah dia? Atau nggak mampu beli makanan? Atau keluarga dan tetangganya tidak peka dengan kondisi sekitar? Ya dari pertanyaan di atas semua sih benar ya. Mereka pasti makan kucing, bangkai kucing gitu. Pasti lapar, tidak mampu beli makanan, dan keluarga atau tetangganya gak ada yang tidak ada yang peka dengan kondisi dia. Maka dari itu, dengan kepekaan ini, menurut saya bisa menjadi solusi dalam kondisi saat ini. Ada hal yang menarik terkait ini. Saya bertanya sama om saya, Om Nanang misalkan. Peka, saling membantu, tolong menolong, dan gotong royong. Kata om saya, nah gotong royong tepat tuh. Itu produk kita, itu khas Indonesia. Dalam pembahasan gotong royong tersebut, om saya menggali makna yang lebih dalam tentang energi gotong royong dalam konteks kondisi saat ini. Gotong royong adalah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, katanya. Gotong royong tidak selalu yang lemah dapat pertolongan dari yang kuat, dan yang kuat harus menolong yang lemah. Kontradiktif sih ya sama puisi Rendra tadi. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga di luar kotak. Oke, balik lagi dengan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Semangat atau energi itu lahir tidak serta-merta adanya orang bangun rumah, lalu dibantu orang sekitarnya, terus inilah gotong royong. Ya nggak kayak gitu, nggak sesederhana itu bos. Semangat itu atau energi itu lahir pasti dari hasil perenungan panjang. Perenungan orang terdahulu di tanah ini pastinya. Di mana berat sama dipikul, ringan sama dijinjing adalah kalimat yang pas menggambarkan cara sosialisasi warga di tanah ini. Dahulu kala yang lama-lama dipaksa masuk kubur oleh apalah itulah. Ya, saat ini dalam kondisi ini gotong royong adalah hal yang tepat sih. Bukan kerja bakti juga ya, gotong royong yang tadi saya ceritakan. Peka yang didasari semangat gotong royong. Empati yang didasari semangat gotong royong.
saya ceritakan sebuah analogi tentang gotong royong yang bahwa yang lemah itu tidak selalu mengharapkan pertolongan dari yang kuat, dan yang kuat tidak harus atau tidak selalu harus menolong yang lemah. Menolong. Analoginya seperti ini. Di mana ada ketika eksekutif muda naik Gojek dalam kondisi ini, corona, dia naik Gojek, panjang lebar dia bercerita dengan driver ojeknya tentang kegalauannya dengan kondisi saat ini ya, karena corona. Dia berbicara gimana dia takut nggak produktif lah, karena bekerja WFH dari rumah kadang-kadang. Takut di PHK lah, atau takut perusahaannya tidak dapat bertahan dari kondisi ini. Lalu yang lucu, si abang Gojeknya dengan santainya ngejawab, "Loh, Mas kenapa mesti takut? Kalau Mas dipecat, Mas kayaknya punya tabungan yang lebih banyak deh dari saya. Mas juga punya keahlian yang lebih banyak atau lebih berguna dari saya. Kalau ini berakhir nih ya, kalau Mas dipecat, Mas bisa memulai semua ini dengan yang Mas punya itu. Nggak kayak saya yang cuman sekedar keahliannya membawa motor, mengantar orang ke sana kemari." Ketawa kecil dari si abang Gojeknya disambut dengan terbengongnya si eksekutif muda tersebut. Dia bengong, dia mikir, kayak ditampar mungkin sama si driver Gojeknya itu ya. Lalu ketika sampai di tempat tujuan, dia memberikan tips yang berlebih untuk si abang Gojek. Lalu apa yang terjadi? Si abang Gojek senang, dia punya penghasilan lebih untuk anak istrinya. Si eksekutif muda kembali dengan optimisnya. Itulah analogi gotong royong menurut saya. Itulah energi atau semangat gotong royong yang saat ini memang harus kita coba dalam menghadapi kondisi saat ini. Ingat ya, yang lemah belum tentu lebih buruk keadaannya dari yang kuat. Sampai jumpa dengan saya, Alit atau Jatiwirawan, di episode berikutnya. Salam di luar kotak.